P2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Nah, punya rekening juga laporan SPT, kita akan minta rekeningnya. Bapak rugi atau nggak rugi, ya karena dari omset pajak Bapak harus bayar. Kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Oke Pak, ngebahas soal TP-Doc sedikit nih Mbak. Mungkin bisa sharing lebih lanjut nggak Pak soal TP-Doc itu seperti apa? Ya, secara singkat ya TP-Doc itu kan ya artinya membuat dokumen yang menjelaskan kebijaksanaan harga atau laba transfer dengan pihak berrealisasi. Apakah itu dilakukan dengan wajar atau tidak, artinya memenuhi prinsip PKKU atau arm's length principle. PKKU itu adalah prinsip kewajaran dan kelasiman usaha. Nah, biasanya otoritas pajak ini mereka suspek bahwa kalau dilakukan tidak wajar berarti ada keuntungan yang dipindahkan. Misalnya contoh kalau misalnya bertransaksi dengan luar negeri, ada keuntungan yang dipindahkan ke luar negeri. Nah ini kalau memang ada hal demikian, kantor pajak akan melakukan koreksi gitu loh. Nah sekarang kalau kita melihat di sini, nah ketentuan-ketentuan TP-Doc itu apa aja sih? Ya, jadi misalkan contoh, ya TP-Doc itu kan ada 3 dokumen yang penting, yaitu dokumen lokal, dokumen induk, maupun laporan negara per negara atau CBCR, ya country by country report. Nah itu dokumen 3 itu biasanya akan masuk dalam dokumen TP-Doc. Tapi mengenai CBCR report itu biasanya tergantung. Kalau memang tidak memenuhi syarat, biasanya hanya notifikasi saja yang dilaporkan gitu. Oke Pak, jadi kalau gitu apa berarti bahwa TP-Doc ini cuma diwajibin untuk perusahaan PMA aja Pak? Kalau sebelum berlakunya PMK 213 tahun 2016 ya mungkin ya terkesan memang banyak perusahaan PMA ya yang di-challenge untuk TP-Doc ya, karena kan kantor pajak ini kan lebih prefer melihat bahwa transaksi dengan afiliasi yang berada di luar negeri, karena yang dihindarkan adalah transfer keuntungan atau penggerusan base erosion ke luar negeri gitu loh, pembelasan pajak. Nah, tetapi dengan TP-Doc 2000 TP 213 PMK 213, ketentuan ini diperluas juga untuk transaksi dengan perusahaan lokal ya. Nah, biasanya kalau perusahaan lokal yang difokuskan itu adalah perusahaan lokal kalau misalnya kita mempunyai transaksi antara perusahaan lokal yang sifatnya tidak sama ya, artinya yang satu penghasilannya dikenakan tarif normal pasal 17, tapi lawan transaksi kita adalah pajak final gitu. Atau lawan transaksi kita adalah perusahaan yang bukan merupakan objek pajak atau mungkin yang menerapkan norma penghitungan. Atau mungkin sama-sama dikenakan tarif normal pasal 17, tapi yang satu untung, yang satu rugi. Ya prinsipnya hal itu bisa menimbulkan suatu analisis dari pihak Fiskus untuk melakukan suatu pengujian bahwa itu tidak terjadi suatu pergeseran laba gitu. Oke Pak, kalau gitu boleh nggak Pak sharing sedikit? Apa sih Pak perbedaan antara master file, local file, dan juga CBCR yang tadi sempat Bapak sebutin sebelumnya? Ya kalau master file itu kan adalah dokumen induk ya. Jadi itu dokumen induk itu isinya adalah mengenai struktur organisasi, bagian kepemilikan. Tapi ini secara global, artinya secara overall kita melihat berdasarkan helicopter view dari seluruh perusahaan afiliasi yang dimiliki suatu grup perusahaan. Kalau local file itu lebih ke arah adalah fokus kepada perusahaan yang mau diuji, perusahaan itu sendiri. Jadi nanti perusahaan yang diuji itu akan dilihat identitas dan kegiatan wajib pajaknya apa, terus transaksi afiliasi dan transaksi independennya bagaimana, terus mengenai cara pengujiannya, mekanisme pengujiannya gimana, sehingga bahwa pengujian itu dapat disimpulkan bahwa ini sudah arm's length, sudah memenuhi prinsip PKKU gitu. Nah, kalau CBCR ini kan biasanya kan ini kan berdasarkan alokasi pajak penghasilan. Biasanya kalau misalnya
laporan konsolidasi secara worldwide itu sudah mencapai nilai 750 juta euro ya. Kalau diekuivalenkan sekitar 11 triliun, nah itu berarti perusahaan yang bersangkutan wajib untuk melaporkan CBCR. Tapi kalau misalnya belum memenuhi syarat tersebut, threshold tersebut, biasanya ya mereka hanya menyampaikan notifikasi saja bahwa dengan pihak afiliasi, kita itu wajib banget menyiapkan Tipidok ya Pak? Atau sebenarnya ada nggak sih Pak kondisi-kondisi khusus yang membuat perusahaan ini wajib menyiapkan Tipidok? sebenarnya Tipidok ini wajib disusun ya oleh perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Ya, artinya mau baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekarang threshold-nya apa sih suatu perusahaan atau harus membuat suatu Tipidok? Ya, kalau misalnya dilihat dalam tahun sebelumnya ada omset perusahaan itu mencapai 50 miliar, ya dia wajib. Ya. Atau mungkin perusahaan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi, pihak berelasi, misalnya untuk pembelian atau penjualan barang berwujud ya, itu di atas 20 miliar, ya itu wajib ya. Tapi kalau misalnya untuk transaksi untuk di luar barang berwujud, misalnya transaksi seperti kayak dividen, transaksi seperti interest, royalti, ya atau mungkin transaksi jasa yang jumlahnya thresholdnya adalah 5 miliar, itu wajib. Atau mungkin dalam tahun berjalan mereka mempunyai transaksi dengan pihak yang berelasi di luar negeri yang tarif korporasinya itu adalah di atas di bawah 22%, maka itu wajib. 22% itu adalah tarif pajak Indonesia. Jadi kalau pihak luar negeri tarif pajaknya 17%, berarti ditenggarai adanya transfer shifting profit ke tarif yang lebih rendah. Ya makanya itu dianggap wajib harus dilakukan gitu loh oleh perusahaan untuk mendokumentasikan dalam bentuk TP report. Kalau misalkan dalam kasus perusahaan yang sebenarnya wajib menyiapkan Tipidok, tapi tidak melakukannya, apa aja sih Pak konsekuensinya dari sisi perpajakannya? Wah, itu konsekuensinya cukup besar ya. Artinya gini, ya satu perusahaan wajib Tipidok, tapi tidak membuat Tipidok. Ya, kalau sampai suatu saat diperiksa, berarti dia akan kehilangan hak untuk bisa defense. Artinya nanti temuan-temuan yang dari kantor pajak yang secara jabatan yang menyatakan you punya harga, you punya misalnya ratio, misalnya return on sales-nya ini ternyata nggak wajar, harus begini, kita udah kehilangan defense. Ya karena kita nggak membuat Tipidok berarti angka kantor pajak yang digunakan. Nah itu satu, artinya kita kehilangan hak untuk bisa mempertahankan kita punya argumentasi. Yang kedua adalah sanksi yang dikenakan. Ya mulai sanksi dianggap SPT kita tidak lengkap, yaitu sanksi 1 juta. Atau juga sanksi maksimum, yaitu sanksi mengenai suku bunga acuan tapi ditambah 20%, itu kan yang maksimum. Karena kita tidak membuat TP sama sekali. Nah itu lumayan tuh. Kalau kita anggap suku bunga acuan plus 20% sekitar 2,25%, dikalikan 24 bulan itu sekitar 55%. Ya jadi selain kena jabatan, kena sanksi yang cukup signifikan juga. Belum masalah nanti isu baru ya di PMK 172 tahun 2023 itu masalah isu secondary adjustment, isu mengenai PPN. Waduh itu konsekuensinya kalau koreksi TP itu luar biasa lah. Ya jadi bisa mungkin nggak double triple, multiple kali daripada ini. Jadi sebisa mungkin TP itu kalau memang perusahaan itu memang sudah memasuki threshold untuk bisa entitled untuk bikin TP, sebaiknya dibuat TP-nya. Oke Pak, dari penjelasan Bapak sebelum-sebelumnya benar-benar mencerahkan dan membuat saya semakin sadar gimana pentingnya kepatuhan pajak ya Pak. Sebagai penutup mungkin Pak, kalau boleh saya minta insight dari Bapak, apa sih Pak sebenarnya kunci utama supaya terhindar dari masalah perpajakan khususnya ketika menerima SP2DK seperti yang kita bahas di awal tadi Pak? Oke, kembali lagi ya, SP2DK itu sebenarnya adalah alarm awal dari DJP dengan proaktif memahami apa yang diminta, menyiapkan data dengan baik, dan terutama berkonsultasi dengan profesional sejak dini, ya diharapkan kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Ingat konsep consult before regret. Ya ini adalah merupakan prinsip dasar untuk menghadapi kompleksitas perpajakan saat ini.
Lebih baik berkonsultasi sejak awal daripada menyesal kemudian.